Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Setelah berdiskusi dengan para menteri, Baginda Raja merencanakan jebakan yang lebih rumit dan matang daripada biasanya. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos, Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Baginda Raja pun mengutus beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Namun Abu Nawas sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan ia pun menolak. Bilang saja sama rajamu, aku tidak mau datang, jawabnya dengan santai. Pengawal pun dengan tegas berkata, Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah Baginda Raja. Kalau Tuan bersikeras, kami akan membawa Tuan secara paksa. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun setuju dan berangkat ke istana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Baginda Raja dengan senyum penuh maksud tersembunyi. Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami, kata Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia. Apa yang ingin Paduka sampaikan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menunjukkan sebuah seruling yang indah. Abu Nawas, aku mendapat hadiah seruling ini dari sahabatku di negeri seberang. Aku ingin kamu memainkannya, Abu Nawas. Abu Nawas pun tahu bahwa ini adalah jebakan. Paduka, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik? Katanya. Baginda Raja pun tersenyum. Kamu tidak perlu memainkannya sekarang, Abu Nawas. Bawalah pulang seruling ini untuk belajar. Nah, besok kembalilah ke sini dan tunjukkan kepadaku keahlianmu. Abu Nawas tahu bahwa ini bukan tugas biasa, tetapi justru ia memanfaatkan kesempatan ini. Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiahnya? Baginda Raja pun menjawab, ya, jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 100 dinar, Abu Nawas. Abu Nawas pun menawar, tapi maaf Paduka, belajar memainkan seruling dalam sehari itu bukan perkara mudah. Saya ingin hadiahnya 2 kali lipat lah Paduka. Baginda Raja pun tersenyum licik dan menyetujui. Baik, tapi permainanmu harus membuatku terkesan, Abu Nawas. Dan esok harinya Abu Nawas pun kembali ke istana. Namun di sana ia juga melihat 3 pemain seruling profesional yang juga diundang. Siapa mereka Paduka? Tanya Abu Nawas dengan curiga. Baginda Raja pun kemudian menjawab, mereka adalah pemain seruling handal. Aku ingin melihat bagaimana kamu kalau dibandingkan dengan mereka. Orang pertama pun maju dan memainkan serulingnya dengan indah. Begitu pula dengan pemain yang kedua dan ketiga. Baginda Raja terlihat terkesan, bahkan terlena oleh alunan musik mereka. Dan kini giliran Abu Nawas. Aduh, sial ini, pikir Abu Nawas. Aku nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Ia pun berdiri di depan, seruling di tangan, tapi tidak ada nada yang keluar. Ia diam beberapa saat. Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, tenang Paduka, saya sedang berkonsentrasi Paduka. Tiba-tiba ide cerdik muncul di benaknya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas mulai memainkan serulingnya. Namun suara yang keluar benar-benar kacau dan tidak berirama. Para hadirin tertawa terbahak-bahak melihat betapa buruknya permainan seruling Abu Nawas. Baginda Raja pun berseru, Abu Nawas, kamu gagal. Tidak ada keindahan dalam permainanmu. Sebagai hukuman, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. Paduka yang mulia, bukankah Paduka melihat sendiri? Seruling ini tidak mampu mengeluarkan suara yang indah. Itu karena ia terpesona dengan kewibawaan Paduka, puji Abu Nawas dengan penuh akal. Baginda Raja pun mendengus. Ah, itu hanya alasanmu saja Abu Nawas. Tidak Paduka, saya bersungguh-sungguh. Seruling ini berkecil hati ketika melihat kebesaran Paduka dan tidak mampu mengeluarkan suara yang indah. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu kenapa para pemain seruling ini bisa memainkannya dengan baik, sementara kamu tidak? Abu Nawas pun kemudian menjawab, karena mereka tidak melihat Paduka dengan rasa kagum seperti saya. Bagi mereka, Paduka hanyalah seorang raja, bukan sosok yang menginspirasi kebesaran.
Sedangkan saya terlalu menghormati Paduka, sehingga seruling ini pun tidak berani mengeluarkan suara yang indah. Mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia sadar, betapapun konyolnya Abu Nawas, ia tetap menghormatinya dengan tulus. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberinya hadiah 200 dinar, seperti yang telah ia janjikan. Kisah selanjutnya. Selain menjadi ulama, filsuf, dan ahli puisi, Abu Nawas juga mempunyai jiwa patriotisme. Sehingga bukan menjadi hal baru kalau Abu Nawas selalu ikut dalam peperangan untuk membela tanah airnya. Banyak kisah yang menceritakan keberanian Abu Nawas dalam berperang. Salah satunya adalah kisah ini. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas nongkrong di warung, beberapa prajurit istana datang dan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak lama kemudian, mereka mulai saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika aku ikut perang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit." Prajurit lain tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok 10 orang pasukan musuh. Kapak menancap di kakiku dan tanganku terluka oleh beberapa pisau. Tapi aku tetap berjuang dan berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita dua prajurit itu, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia berdiri sambil berkata, "Hei, kalian semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuanganku." Prajurit lain yang sedang serius bercerita langsung menatap ke Abu Nawas dan bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Ya ikutlah. Nih ya, dengerin. Waktu aku ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepalaku sampai kepalaku jatuh ke tanah. Lalu aku ambil kembali kepalaku dan kuletakkan di pundak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian aku kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit itu." Para prajurit terheran-heran mendengar bualan Abu Nawas yang menggelikan tersebut. Mereka saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka tak bisa menahan tawa dan berkata, "Ah, itu tidak mungkin terjadi, Tuan Abu." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ya, memang cerita itu tidak mungkin terjadi. Tapi tidakkah kalian menyadari bahwa cerita kalian juga terasa berlebihan dan tidak masuk akal? Seperti yang aku sampaikan tadi, penting untuk tetap jujur dan tidak membesar-besarkan diri." Salah satu prajurit yang merasa tersindir bertanya, "Apakah maksudmu kami tidak boleh menceritakan keberanian kami?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Bukan begitu. Keberanian dan pengalaman dalam perang memang pantas untuk dihargai. Namun alangkah baiknya jika kita bercerita dengan jujur dan tidak menambah-nambahinya. Keberanian sejati itu tidak perlu dibesar-besarkan." Prajurit lainnya mulai merenung dan salah satu dari mereka kemudian berkata, "Anda benar, Tuan Abu. Terkadang kita memang terlalu terjebak dalam keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain, sehingga sampai melupakan arti dari keberanian itu sendiri." Abu Nawas tersenyum hangat. Nah, tepat sekali. Keberanian sejati itu ketika kita melakukan hal yang benar tanpa perlu pengakuan ataupun pujian. Ayolah, kita saling mengingatkan untuk tetap rendah hati dan jujur dalam setiap cerita kita. Para prajurit merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas itu. Mereka menyadari bahwa kebanggaan sejati tidak berasal dari cerita yang dibesar-besarkan, tetapi dari ketulusan hati dan tindakan nyata. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan pelajaran berharga tersebut. Dengan pemahaman baru ini, para prajurit meninggalkan warung dengan hati yang lebih ringan dan penuh kesadaran. Mereka berjanji untuk menjadi lebih rendah hati dan jujur dalam setiap tindakan dan cerita mereka di masa mendatang.
kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tuan di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu.
Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu, matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian baginda raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata baginda raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya baginda raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata baginda raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas?" tanya baginda raja heran. "Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. "Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, itu menteriku Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid bertambah bingung. "Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya," jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya